Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Ardi Lesnur, Widya Iswara, BPSDM Provinsi Bengkulu. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan strategi pembelajaran mata pelatihan manajemen risiko dalam pelatihan kepemimpinan administrator. Kompetensi yang akan dibangun dalam pelatihan kepemimpinan administrator: pertama, membentuk karakter dan sikap perilaku kepemimpinan Pancasila yang berintegritas, menjunjung tinggi etika birokrasi, yang berwawasan kebangsaan, serta bertanggung jawab dalam memimpin seluruh kegiatan pelayanan publik di unit organisasinya sebagai bentuk kemampuan kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Kompetensi yang kedua, mampu mengaktualisasikan kepemimpinan kinerja dan manajemen kinerja sesuai dengan bidang tugasnya, dengan melakukan inovasi, kolaborasi, serta mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya baik internal maupun eksternal dalam rangka peningkatan kinerja organisasi serta administrasi pemerintahan dan pembangunan di unit instansinya. Di dalam pelatihan kepemimpinan administrator terdapat 4 agenda pembelajaran, yaitu agenda 1, agenda kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Agenda ini membekali peserta dengan pemantapan pemaknaan konsepsi Pancasila dan nasionalisme, serta penerapan nilai-nilai bela negara, integritas moral, dan supremasi hukum dalam konteks penguatan kedisiplinan dan kapasitas kepemimpinan bela negara dengan memperhatikan kearifan lokal, sehingga peserta memiliki kemampuan untuk mengaktualisasikannya dalam jabatan dengan mengelola kinerja organisasi sebagai bagian dari upaya bela negara. Agenda yang kedua yaitu agenda kepemimpinan kinerja. Agenda ini membekali peserta dengan kemampuan mengelola perubahan di sektor publik yang didukung oleh jejaring kerja dan komunikasi yang efektif dalam memimpin pelaksanaan kegiatan pelayanan publik dalam rangka pencapaian organisasi berkinerja tinggi dengan mengedepankan kepemimpinan transformasional. Adapun agenda yang ketiga yaitu agenda manajemen kinerja. Dalam agenda manajemen kinerja membekali peserta dengan kemampuan manajemen kinerja organisasi dalam menjalin hubungan kelembagaan yang didukung oleh manajemen risiko dan akuntabilitas kinerja sesuai dengan standar kinerja pelayanan dan manajemen penganggaran dalam melaksanakan sekaligus memimpin pelaksanaan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga pelaksanaan kinerja organisasi berjalan dengan lebih optimal. Adapun agenda keempat
yaitu agenda aktualisasi kepemimpinan. Agenda ini membekali peserta dengan kemampuan menerapkan kapasitas kepemimpinan berkinerja tinggi dalam manajemen pelaksanaan kegiatan pembangunan melalui pengalaman best practice dan aplikasinya dalam aksi perubahan untuk peningkatan kinerja organisasi. Terkhusus agenda 3, yaitu agenda manajemen kinerja dalam pelatihan kepemimpinan administrator, terdiri dari 7 mata pelatihan. Pertama, mata pelatihan akuntabilitas kinerja. Kedua, mata pelatihan hubungan kelembagaan. Ketiga, mata pelatihan organisasi digital. Yang keempat, mata pelatihan manajemen kinerja. Kelima adalah mata pelatihan standar kinerja pelayanan. Dan keenam, mata pelatihan manajemen penganggaran. Serta yang ketujuh adalah mata pelatihan manajemen risiko. Dalam kesempatan ini kita akan lebih fokus kepada mata pelatihan yang ketujuh, yaitu mata pelatihan manajemen risiko. Manajemen risiko adalah mata pelatihan yang membekali peserta dengan kemampuan menerapkan melalui sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP, tata kelola pemerintahan yang baik, good governance, dan 3 lini pertahanan, 3 lines of defense, melalui budaya risiko dan aspek fundamental risiko, manajemen risiko, kerangka kerja manajemen risiko, dan proses manajemen risiko yang terintegrasi dalam rangka peningkatan manajemen kinerja di unit organisasinya. Adapun materi pokok dan submateri pokok di dalam mata pelatihan manajemen risiko meliputi materi pokok SPIP, 3G dan TLD dengan submateri pokok sistem pengendalian intern pemerintah SPIP, tata kelola pemerintahan yang baik 3G, 3 lini pertahanan 3 lines of defense atau TLD. Materi pokok budaya risiko dan aspek fundamental risiko terdiri dari submateri pokok budaya risiko dan manajemen perubahan. Selanjutnya adalah materi manajemen risiko dengan submateri pokok konsepsi risiko serta manajemen risiko. Selanjutnya adalah materi kerangka kerja manajemen risiko dengan submateri pokok 1. Konsepsi kerangka kerja manajemen risiko. Kedua, penyusunan kerangka kerja manajemen risiko. Ketiga, penerapan manajemen risiko. Dan keempat adalah pemantauan serta tinjauan kerangka kerja manajemen risiko. Adapun materi pokok yang kelima, yaitu proses manajemen risiko terintegrasi dengan submateri pokok proses manajemen risiko, dokumen manajemen risiko, peran internal audit dalam proses manajemen risiko, dan pengukuran kematangan penerapan manajemen risiko. Materi yang terakhir, yaitu materi ke-6 adalah manajemen konflik dengan submateri konsepsi konflik, manajemen konflik, serta manajemen risiko terhadap penanganan konflik. Di dalam mata pelatihan manajemen risiko, strategi pembelajaran yang diterapkan adalah strategi pembelajaran KOLP, yaitu dengan concentrate experience, kemudian reflective observation, selanjutnya adalah abstract conceptualization, serta active experimentation. Strategi pembelajaran ini dianggap sebagai strategi pembelajaran yang efektif karena akan tampak ketika seseorang berkembang dalam siklus yang terdiri dari 4 tahapan, yakni memiliki pengalaman nyata yang diikuti dengan observasi dan refleksi terhadap pengalaman tersebut, yang akan membawa pada pembentukan konsep abstrak analisis dan generalisasi konklusi
yang kemudian digunakan untuk menguji hipotesis pada situasi masa depan untuk menghasilkan pengalaman yang baru. Kenapa strategi ini dipilih? Karena di dalam pelatihan kepemimpinan administrator, para peserta adalah pejabat administrator selevel eselon 3 yang telah memiliki pengalaman memulai karirnya dari seorang staf, kemudian meningkat menjadi pejabat eselon 4 atau pejabat pengawas, dan sekarang menduduki jabatan eselon 3 atau pejabat administrator. Di dalam materi pelatihan manajemen risiko, metode pembelajaran yang kita terapkan adalah antara lain brainstorming, ceramah, tanya jawab, diskusi, studi kasus, dan ada beberapa simulasi. Kemudian untuk pembelajaran dengan pola blended learning atau pembelajaran jarak jauh, kita menggunakan metode pembelajaran learning. Mengingat situasi sekarang kita dalam pandemi COVID-19 yang menyebabkan suatu daerah tidak bisa menerapkan pembelajaran secara klasikal atau tatap muka. Demikianlah strategi pembelajaran mata pelatihan manajemen risiko dalam pelatihan kepemimpinan administrator. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.